بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Naam, jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah di pagi menjelang siang ini kita akan melanjutkan surat Qaf ayat ke-12 dan seterusnya. Dan alhamdulillah juga kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini kita masih diberikan taufik untuk memperhatikan Al-Qur'anul Karim dan mentadaburinya. Bahkan kita kajian duha di hari kerja. Mudah-mudahan tidak ada yang korupsi waktu di sini. Kalaupun ada yang pensiun juga masih ada kegiatan yang tadi toko, yang tadi apa gitu. Ini salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Kita bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاء
وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Samud, dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, dan penduduk Aikah serta kaum Tuba. Semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinya lah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan. Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seseorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengannya seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan darimu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu sangat tajam. Di ayat 12 sampai ayat 15 Allah menggambarkan tentang keadaan satu kaum yang berdurhaka, yang sangat durhaka dan kafir. Makanya Allah berfirman mengancam orang-orang kafir Quraisy dengan sesuatu yang telah Allah timpakan kepada orang-orang yang serupa atau sebanding dengan mereka dari kalangan pendusta terdahulu, serta menyiksa dan mengadab dengan adab yang pedih di dunia, seperti kisah kaum Nabi Nuh yang telah ditimpakan kepada mereka adab berupa tenggelamnya mereka secara keseluruhan bagi penduduk bumi dan penduduk Ras. Kisah ini telah dikemukakan sebelumnya dalam surah Al-Furqan. Berarti kita dituntut untuk belajar surah Al-Furqan. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang dan diberkahi oleh Allah. Baik, lihat kaum Nabi Nuh contohnya. Berapa lama Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun itu adalah umur dakwah, bukan umur Nabi Nuh. Oke. Saya sekarang umur 41. Umur saya 41. Mulai kapan kita belajar berdakwah? Mungkin 2010. Berarti itu umur dakwah. Sebelumnya saya punya umur juga. Demikianlah Nabi Nuh. Jangan salah paham tentang ini. Kata orang Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Bukan umur Nabi Nuh itu. Itu umur kegiatan dakwahnya. Apa aja isi dakwahnya? Isi dakwahnya tauhid, ma'rifatullah, dan tentang akhirat dan kenabian. Sekitar itu. Berapa lama? 950 tahun. Ya. Kalau orang zaman sekarang
yang punya ego mengatakan, itu aja yang dibahas gitu. Dan itu tuntutan dari syariat yang dibawa oleh setiap nabi dan rasul. Baik. Kemudian contoh yang lain, wa'adun, dan kaum Ad. Demikian juga Fir'aun dan ikhwat keluarganya atau kaumnya Nabi Lut. Kaum Ad ini durhaka juga. Nabi mereka siapa namanya? Nabi Hud alaihissalam. Mereka mendurhakai nabinya. Demikian juga Fir'aun. Siapa yang didurhakai oleh Fir'aun? Musa. Kemudian kaum Lut. Kaum Lut ini, mereka apa yang dilakukannya? Homo. LGBT. Bukan LGBT ya, homo. Karena LGBT kan kepanjangan dari ini. Ada juga yang lesbi kan kalau LGBT. Apakah lesbi sama dengan homo? Secara hukum haramnya iya. Tapi penyakit, secara ukuran penyakit lebih parah penyakit homo. Karena wanita yang lesbi, kalau dipertemukan dengan laki-laki ganteng, dia tinggalkan pasangan perempuan. Biasanya. Atau enggak usah ganteng deh laki-lakinya. Dikasih yang gagah perkasa kayak Arjuna gitu. Insya Allah dia akan mau. Tapi homo, perempuan suka, laki juga suka. Itu homo. Makanya orang homo itu parah. Ata'tunal fahishata, apakah kalian mendatangkan perbuatan dosa ma sabaqakum biha min ahadi minal alamin, yang tidak dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Fahisyah itu zina. Zinanya sama laki-laki. Demikian juga perempuan yang lesbi, zina sama perempuannya. Tapi lebih parah mana? Homo. Walaupun juga penyakit lesbi itu banyak juga yang tidak bisa sembuh. Yang tidak bisa sembuh. Ini berbahaya kaum Lut. Sampai sekarang ini masih ada kaum Lut. Masih. Ya. Maksudnya kaum yang ikut sunnahnya kaum Nabi Lut. Masih banyak. Kemarin ada kasus katanya syekh ini, syekh itu melakukan homo juga. Ya kita juga yang ngaji juga harus waspada juga. Ada sebagian juga nggak tahu ya penyakit ini kok bisa menimpa sebagian orang itu. Kemarin, anak cerita nggak kemarin? Ada belum? Anak dapat WA dari salah satu panitia kajian di Jakarta. Ustadz, gimana menurut Ustadz? Anak dapat WA dari Ustadz yang biasa kami undang khutbah Jumat. Begini bunyinya. Bunyi WA-nya ke panitia ya. Kalau dilihat-lihat panitianya gagahan saya sedikit. Tidak terlalu ganteng juga gitu. Kalau dilihat dia, bukan saya ngangkat diri, tapi banyak gagahan dia. Saya baca gitu, Mas, tolong dong kirimkan fotonya dengan bibir yang bagus gitu. Saya mau memandang bibir Mas. Ustadz bahasanya kayak gini. Saya bilang, udah nggak usah undang lagi. Ini bahaya. Usah. Ngapain lihat wajah orang dengan bibir coba? Mau tonjok gitu. Penyakit gitu. Ini penyakit. Ya. Penyakit. Dan penyakit ini tidak terbatas kepada orang yang menghafal Quran tidak menghafal Quran. Bahkan penyakit ini melanda orang-orang menghafal Quran 30 juz juga. Dan tadi yang dia hafal apa, yang dia amalkan apa. Memang penyakit. Semoga Allah jauhkan kita dari beberapa keadaan itu. Kita nasihatkan ke panitia-panitia yang aneh-aneh kayak gini,
tinggalkan. Bahkan dulu pernah ada di Bogor, sekarang udah diboikot atas saran Ustadz Muf. Kalau salah, Ustadz siapa itu? Dia sarankan tidak usah diundang lagi. Lebih baik Ustadz itu yang Ustadz Yazid tuh, ya, AA BB gitu, dicaci maki orang, dipuji orang nggak peduli, daripada yang ayu jemaah gitu. Ngapain? Masa Ustadz jemaah? Quran itu, ikhwan fillah azakumullah, dia membentuk karakter Ustadz atau dai. Itu ayat Quran. Contoh orang baca, walaqad khalaqnal insan. Itu gaya bahasa, maka kata Imam Syafi'i, orang itu kalau paham bahasa Arab Quran, gaya bicaranya itu akan mengikuti itu. Bagaimana seorang ustadz bunyi suaranya kayak perempuan gitu? Tidak boleh. Itu meniru-niru perempuan. Mungkin dia paham di media sosial sekarang ini, yang paling banyak ditonton orang-orang yang suaranya gemulai. Ya kan? Yang bencong-bencong, setengah bencong itu. Ya Allah. Kaum Lut, hati-hati. Bagaimana Allah menenggelamkan kaum ini ke dalam bumi, yang Allah ubah tanah mereka menjadi danau besar, laut mati, ya, yang berbau busuk dan bau tengik menyelimuti mereka sebagai akibat dari kekufuran, kesewenangan, dan keingkaran mereka terhadap kebenaran ilahi. Wa ashabul aikah. Ashabul aikah adalah kaum Nabi Syuaib. Aikah mereka juga disebut dengan Madian. Ya. Wa ila Madyana akhahum Syuaibah. Apa yang dilakukan oleh kaum Aikah ini? Riba. Jadi plus kekufuran ini, kekufuran plus riba. Kalau kaum Lut, kekufuran plus homo. Itu. Ini riba. Curang dalam timbangan. Kaum Tuba, bangsa Tuba ini di Yaman. Ya. Dan di Yaman itu banyak orang-orang yang bersikap semena-mena dulu. Sampai mendekati zaman Nabi SAW dilahirkan pun masih ada. Di tahun 523 atau 500 berapa. Masehi. Mendekati kelahiran Nabi SAW. Di antara contoh, Ashabul Ukhdud. Sebelumnya yang lebih klasik lagi, kaum Saba. Kaum-kaum yang durhaka, tidak bersyukur kepada Allah. Ini sudah disebutkan dalam surat Dukhan. Baik. Kullun kadzdzabar rusul. Apa yang mereka lakukan? Semuanya telah mendustakan rasul-rasul. Maksudnya masing-masing dari umat itu telah mendustakan para rasul mereka. Dan barang siapa yang mendustakan seorang rasul, maka seolah-olah dia telah mendustakan seluruh rasul. Hal itu sebagaimana firman Allah, "Kadzabat qaum Nuhinil mursalin." Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal kaum Nuh itu rasulnya cuma satu. Ketika mereka mendustakan Nabi Nuh, seakan-akan mereka juga mendustakan seluruh rasul setelahnya. Gitu. Mereka didatangi seorang rasul, sedang mereka dalam keadaan yang sama. Dan seandainya mereka didatangi seluruh rasul, niscaya mereka akan mendustakan para rasul tersebut. Fahaqqa wa'id. Maka sudah semestinya lah mereka mendapatkan hukuman yang sudah diancamkan.
yakni mereka berhak mendapatkan siksaan yang telah diancamkan oleh Allah Jalla Jalaluh, berupa siksaan dan adab. Oleh karena itu, hendaklah orang-orang yang menjadi khitab, yang diserukan oleh ayat Al-Quran, untuk waspada, agar jangan sampai mereka ditimpa dengan apa yang pernah menimpa orang-orang sebelumnya. Karena sesungguhnya mereka telah mendustakan para rasul mereka yang diutus oleh Allah, sebagaimana orang-orang itu telah mendustakannya. Itu. Mendustakan Nabi Muhammad berarti otomatis mendustakan Nabi Isa, Nabi Musa, dan seterusnya. Apa sih yang sering mereka dustakan dari ajaran para rasul? Di antaranya tentang hari kiamat. Itu di antaranya. Selain para rasul yang didustakan, mereka punya alasan kenapa mereka mendustakan para rasul. Wah, aneh-aneh aja ente ini gitu. Masa kita udah jadi debu dibangkitkan lagi? Itu alasannya. Ente ini rasul palsu nih gitu. Karena di antara ajaran rasul yang tidak masuk akal mereka adalah tentang kebangkitan. Oleh karenanya Allah katakan, afa'ayina bil khalqil awal, maka apakah kami telah letih, telah lelah dalam penciptaan yang pertama? Maknanya ialah, apakah kami pernah tidak sanggup dalam penciptaan pertama sehingga mereka bisa meragukan pengulangan penciptaan itu? Kalian kan ragu nih, Allah bisa membangkitkan manusia lagi. Apakah sebelumnya Allah lemah menciptakan kalian? Tidak kan? Justru dia maha kuat, maha mampu. Apalagi cuma sekedar mengulangi penciptaan sebelumnya. Itu lebih mudah. Dan mengulangi sebenarnya kalau kita konsisten, kita sendiri, apalagi Tuhan ya, apalagi Allah. Kita sendiri kalau mengulangi sesuatu yang pernah kita lakukan dahulu, misalnya antum pernah jadi koki masakan di restoran. Terus setelah itu antum udah malas, makan warung Padang, makan ini. Tiba-tiba istri antum ngambek mau makan masakan antum. Antum mengulanginya insya Allah mudah. Mudah untuk mengulanginya. Membentuk kembali itu mudah. Apalagi bagi Allah lebih mudah lagi. Sama seperti yang menghafal Quran. Mungkin dia udah lupa surat-suratnya. Tapi kalau dia baca 2-3 kali, baca lagi menjadi imam, lebih mudah daripada menghafal pertama. Kemudian, balhum fi labsi min khalqin jadid. Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Maknanya sejak awal penciptaan tidak pernah kami rasa lemah. Sedangkan mengulangi penciptaan itu jauh lebih mudah. Sebagaimana firman Allah, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikannya lagi, dan mengembalikannya adalah lebih mudah bagi Allah. Yang sebelumnya mudah, mengembalikannya lebih mudah. Kalau kita memulainya sulit. Sulit nggak memulai? Sulit. Memulai apa aja kan kita sulit. Bagi Allah memulai itu mudah, mengulanginya lebih mudah. Ayat selanjutnya Allah katakan sebagai bantahan terhadap keyakinan mereka di atas. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Allah menceritakan tentang kekuasaannya atas umat manusia. Bahwa dia adalah pencipta mereka.
Ilmu pengetahuannya meliputi seluruh persoalan hidup manusia itu. Bahkan dia mengetahui apa-apa yang dibisikkan oleh nafsu anak cucu Adam. Baik berupa kebaikan maupun berupa keburukan. Di sini disebutkan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Tidak disebutkan tuwaswisu bihi qalbu. Tapi diartikan hati di sini. Biasanya diartikan nafsu juga. Karena antara qalbun dan nafsu itu dua hal yang berbeda. Kata Ibnu Qayyim, hati kita penerima bisikan. Yang membisikkan itu adalah nafsu. Nafsu kita punya bisikan baik, punya bisikan buruk. Maka nafsu itu memiliki 3 karakter. Jahat, tenang, menyesal. Saya ulangi, nafsu itu memiliki 3 sifat. Yang 3 sifat inilah nanti dibisikkan ke dalam kolbun. Kolbun kita lah yang akan menyuruh tubuh kita berbuah. Nafsu ini yang selalu digunakan oleh syaitan itu. Nafsu itu memiliki 3 sifat. Pertama, selalu mengajak kepada kejahatan. Dan itulah ungkapan Nabi Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammarratun su' illa ma rahima rabbi. Itu yang pertama. Yang kedua, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ini nafsu yang selalu mengingat Allah. Ini yang Allah katakan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Yang ketiga, nafsu yang menyesal. Ini yang Allah sebutkan dalam ayat awal-awal ayat suratul Qiyamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Karena berbuat salah dia mencela diri dan menyesal. Lawwamah, menyesal dengan cara mencela diri sendiri. Jiwa-jiwa ini, nafsu inilah yang nantinya memberi bisikan dalam hati. Kata disebutkan, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kemana nafsu itu berbisik? Ke dalam hati. Makanya nafsu itu, kalau dia selaras dengan akal sehat, dia bisa mengalahkan sifat buruknya. Namun yang disayangkan, sifat buruk nafsu itu selalu mendominasi hati atau akal. Nah, kalau ada lomba lari antara nafsu dengan akal, juri baru mengatakan siap, nafsu sudah lari. Sudah duluan. Jauh lagi larinya. Kalau lari maraton sampai ke Monas, nafsu sudah sampai Monas, akal masih di sini. Makanya kalau seorang laki-laki melihat wanita seksi, yang berbicara apa pertama kali yang lewat? Nafsu. Nafsu. Karena nafsu itu lebih dulu daripada akal. Nah, oleh karena itu, orang yang mengalahkan nafsu ini tidak disebut mukhlis, tapi disebut mukhlasin. Karena akalnya mampu mengalahkan sesuatu yang biasa mengalahkan akal. Bagaimana cara mengalahkan nafsu yang buruk ini? Dengan cara akal kita disehatkan dulu. Oh, kalau saya duduk dekat wanita seksi ini, apa manfaat? Dinikahi jadi istri durhaka, pandangin orang, gak sholat lagi. Kita pulang ke rumah mau berhubungan, dia lagi ngobrol sama tetangga. Gitu. Ini namanya mengolah akal. Kedua, di antara caranya, ingat sifat buruk dari yang menggoda kita. Kalau istri kita di rumah tidurnya
kelihatan Pulau Bali juga di pipinya, dia juga bau kentutnya. Kan gitu caranya. Akal itu kalau digitukan, kata Ibnu Qayyim, insya Allah dia akan lebih mendahului nafsu. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, kalau antum tergoda dengan wanita cantik, ingat dia juga bau kentut. Ya enggak? Itu cara mengolah akal agar dia bisa mengalahkan nafsu. Karena nafsu ini selalu berbisik. Udahlah, udahlah, udahlah. Kemudian di dalam hadis sahih telah ditegaskan dari Nabi SAW. Inna Allah Ta'ala tajawaza li ummati ma haddasat bihi anfusuha ma lam taqul au ta'mal. Sesungguhnya Allah memaafkan apa yang dibisikkan oleh hati umatku selama dia tidak mengatakan atau mengerjakannya. Berarti bisikan-bisikan buruk itu tidak serta-merta jadi dosa selama kita tidak merealisasikannya. Makanya kalau antum duduk dengan pasangan, jangan banyak nanya. Bapak mau berbuat dosa, nggak usah nanya. Itu selalu lewat itu. Kalau mau dijawab setiap hari, bukan setiap hari, setiap detik kita punya keinginan itu. Kenapa? Karena itu bisikan dosa selalu hadir. Lalu bagaimana sikap kita, itu yang harus dipelajari. Emangnya Nabi Yusuf tidak mau berzina gitu? Tidak mau sama wanita itu? Ada keinginan tapi dihalangi oleh akal sehatnya. Karena merasa diawasi oleh Allah. Maka tidak perlu ditanya tentang bisikan hati orang. Tidak perlu ditanya. Karena Allah sendiri memaafkan. Malam takul au yatakallam. Malam takul au ta'mal. Selama tidak diucapkan, selama tidak direalisasikan dalam bentuk sikap. Lalu Allah katakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Maksudnya, para malaikatnya lebih dekat kepada manusia daripada urat leher mereka sendiri. Orang yang menafsirkan dengan mentakwil bahwa yang lebih dekat itu adalah ilmu Allah, maka dia berusaha supaya tidak mesti adanya hulul atau ittihad. Jadi Ibnu Katsir ini mengatakan, ada orang yang mengatakan yang lebih dekat dengan urat lehernya adalah ilmu Allah. Orang ini yang menafsirkan demikian. Dia mengkhawatirkan ada orang yang meyakini Allah itu menempati jasad seseorang. Kan ada yang meyakini demikian. Allah itu ada di jasad kita dengan ayat tadi. Lalu ada yang berusaha takwil demikian. Sedangkan reinkarnasi ya, apa yang hulul. Allah itu bersemayam di tubuh kita. Reinkarnasi namanya. Sedangkan keyakinan ini ditolak oleh kesepakatan seluruh ulama ahlu sunnah. Maha tinggi Allah dan maha suci dari hal tersebut. Namun kalimat itu tidak menghendaki demikian. Maksudnya bukan ilmu Allah yang dimaksud oleh ayat ini. Walaupun kenyataannya ilmu Allah lebih dekat dari urat leher kita. Allah kan tahu semua apa yang kita lakukan. Namun kalau kita membahas ayat ini, apakah makna ayat tersebut ilmu Allah atau dua malaikat yang lebih dekat itu? Itu ini bahas. Kemudian, namun kalimat itu tidak menghendaki demikian.
karena dia tidak menegaskan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Allah tidak katakan aku, tapi dia katakan kami. Hal itu sebagaimana firman Allah berkenaan dengan seorang yang sedang mengalami sakratul maut. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, namun kamu tidak melihat. Yang dimaksud di dalam suratul Waqiah ini adalah para malaikat yang menanti keluarnya ruh. Ya, ketika kita mengalami sakratul maut, ada malaikat di samping kita. Yang dimaksud dengan kata kami dalam ayat tersebut adalah para malaikatnya. Dan juga sebagaimana firman Allah di dalam surat yang lain, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah menurunkan Al-Quran, sungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Dengan demikian, para malaikat itulah yang telah turun dengan membawa Al-Quran dengan izin Allah. Demikian pula para malaikat lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya, dengan ketetapan Allah tentunya. Allah yang mengizinkan demikian. Dengan demikian, para malaikat mempunyai kedekatan dengan umat manusia. Seperti halnya syaitan juga mempunyai hal yang sama. Dan syaitan mengalir dalam diri anak cucu Adam dalam aliran darah. Sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau makan yang haram, itu berpengaruh pada darah. Walaupun dia tidak makan babi, walaupun dia tidak makan anjing, atau binatang haram lainnya, atau tidak minum khamr, tapi makan hasil riba, itu berpengaruh pada darah manusia. Bahkan berpengaruh pada penyakit fisik. Seminggu yang lalu kalau nggak salah, Ana duduk dengan orang yang selalu terima gaji besar di salah satu instansi ribawi. Dia dapat bonus, dapat ini, dapat itu. Anaknya yang dia sayangi, anak keduanya, anak laki-lakinya, yang dia harapkan anak itu jadi orang baik, keluar masuk rumah sakit terus. Istrinya juga demikian, istrinya durhaka, membangkang, banyak duit, tidak tenang. Lalu dinasihati oleh Ustadz Irwandi Tirmidzi, hafizahullah ta'ala. Ustadz Irwandi kan kalau ngomong nggak A ke B atau C ke D, resign. Allah ganti dengan lebih baik. Hanya digitukan. Karena dia cerita semua kan keadaan keluarganya. Dia keluar, enggak tahu apa yang dikerjakan. Setelah itu dia bekerja di pekerjaan yang hampir mirip di pekerjaan sebelumnya di dunia otomotif. Tapi jual yang ini, jual yang tidak ada ribanya. Tapi penghasilan 3 kali lipat lebih sedikit dari pertama. Yang ngambek seharusnya siapa? Istrinya. Wah, terima uang sedikit. Ternyata apa yang dia cerita? Istri saya justru mengatakan, ya udah kalau memang ini lebih selamat, enggak apa-apa. Lihat pengaruh yang halal itu. Pengaruh apa? Yang halal. Enggak apa-apa sedikit. Terus anaknya tiba-tiba minta diri, saya mau sekolah agama. Dan anaknya sejak dia resign, tidak lagi keluar masuk rumah sakit. Anaknya saya lihat kemarin, sehat. Sehat anak. Sampai saya mau nangis lihat sehat anak. Masya Allah. Fisik anaknya bagus banget. Terus kata dia, tidak lama kemudian saya dipanggil oleh orang dari negara, panggil untuk menjadi importir
bis listrik yang masuk ke Indonesia. Itulah orangnya. Kalau antum lihat bus listrik yang di jalan itu importir. Kebetulan kemarin dia beli sapi sama anak. Dan sebentar lagi dia akan mengimpor truk listrik. Dan setiap ada masalah dia selalu tanya ke saya, ini bagaimana kondisinya, ini riba, ini rishwah. Dan dia orangnya nurut-nurut aja. Sekarang penghasilannya jauh lebih banyak daripada sebelum. Itu cara Allah ketika dia menyelamatkan kita dari pengaruh syaitan tadi. Minimal setelah kita keluar, kita sehat, enjoy, bisa touring gitu kan. Apalagi kalau dikasih rezeki. Jangan pernah tertipu dengan apa yang kita dapat kalau itu haram. Pengaruhnya kemana? Ke darah. Saya melihat 2 orang, tentunya mereka akpol, polisi, 2 orang. Sekarang udah sama-sama umur 67. Yang satu miskin, tapi fisiknya masih berdiri tegak. Yang satu yang sudah punya pangkat melati 2, dan dia juga pernah jadi Kapolres. Sekarang jalannya layu. Yang ini hartanya banyak, tanah banyak, yang ini gak punya harta. Tapi secara investasi fisik, ini lebih menang. Kenapa? Ini petani, makannya bersih. Yang ini, ya begitulah. Ya kan? Begitulah ceritanya. Tapi belum selesai kajiannya. Oke. Ini mengenai pengaruh bisikan iblis dan juga bisikan para malaikat. Oleh karena itu di sini Allah berfirman, "Idz yatalaqqal mutalaqiyani." Ketika 2 malaikat pencatat amal, ketika 2 malaikat mencatat amal perbuatannya, yakni 2 malaikat yang senantiasa mencatat amal perbuatan setiap manusia. Di mana posisinya? Anil yamini wa anil shimali qa'id. Seorang di antara keduanya berduduk di sebelah kanan dan yang lainnya duduk di sebelah kiri. Ma yalfidhu, tidak ada yang diucapkan oleh anak cucu Adam itu, min qaulin, dari suatu ucapan, maksudnya dia tidak bisa berkata sepatah kata pun, illa ladaihi raqibun atid, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Raqibun atid. Ini bukan nama malaikat. Ini julukan untuk malaikat itu. Iya. Maksudnya ialah tidak ada suatu pun melainkan senantiasa di bawah pengawasan malaikat yang mencatatnya. Tidak ada sepatah kata pun atau satu gerakan pun yang ditinggalkan oleh mereka, yang ditinggalkan oleh siapa? Malaikat. Mereka tidak tinggalkan, dicatat. Tapi kenapa di sini sebut ucapan? Qaul. Tidak disebut qaulin wa fi'lin. Tidak disebutkan ma yalfidu min qaulin wa fi'lin gitu. Itu menunjukkan bahwa manusia itu lebih banyak berbicara daripada berbuat. Allah menggunakan kata yang lebih banyak. Allah menggunakan ungkapan yang lebih banyak dilakukan manusia adalah berucap. Lebih banyak mana? Ucapan atau perbuatan? Ucapan. Kan ada yang berbicara yang tidak jelas. Ada nggak? Siapa? Nggak berani antum ya? Allah berani ngomong begitu. Allah katakan, amma yunasya fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Apakah wanita yang Allah ciptakan untuk perhiasan pantas dari anak Tuhan,
sedangkan dia suka berdebat sesuatu yang tidak jelas. Jadi di rumah tangga kita yang berdebat sesuatu yang tidak jelas siapa? Nah, takut bapak-bapak. Saking banyaknya ucapan itu. Makanya disebut qaul. Setiap diucapkan, setiap diperlakukan apapun, semuanya dicatat oleh malaikat tadi. Allah berfirman, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Padahal sesungguhnya bagimu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatan-perbuatan itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para ulama berbeda pendapat. Apakah para malaikat itu menulis setiap ucapan seperti dijadikan pendapat Hasan dan Qatadah, ataukah para malaikat itu mencatat pahala ataupun siksa yang dihasilkan dari perbuatan tersebut? Seperti apa yang pendapat Ibnu Abbas mengenai hal tersebut, terdapat dua pendapat. Menurut lahiriah ayah, yang tepat adalah pendapat pertama. Hal itu didasarkan pada firman Allah, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Maksudnya pendapat pertama, yang dicatat itu adalah hasil dari perbuatan itu, pahalanya atau siksaannya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Bilal bin Al-Harith Al-Muzani radhiyallahu anhu, ia bercerita Rasulullah SAW bersabda, innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yadhunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu azza wa jalla biha ridwanahu ila yaumi yalqahu. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala ma yadhunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu ta'ala alaihi biha sukhtahu ila yaumi yalqahu. Sesungguhnya seorang akan berbicara dengan kata-kata yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ia tidak mengira bahwa kata-kata itu akan sampai pada tingkat di mana Allah menuliskan bagi orang itu keridhoannya sampai pada hari ketika dia berjumpa dengannya. Dan sesungguhnya seseorang akan mengucapkan kata-kata yang dimurkai Allah, yang dia tidak mengira bahwa kata-kata itu akan sampai pada tingkat di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala mencatatnya dengan kemurkaannya sampai pada hari ketika ia bertemu dengannya. Maksud penulis membawakan hadis ini, dia ingin membenarkan pendapat yang pertama, bahwa yang dicatat oleh malaikat itu adalah akibat dari ucapan itu, bukan ucapannya. Kalau Ibnu Abbas mengatakan yang dicatat oleh malaikat adalah apa? Lahiriahnya. Afan. Pendapat yang pertama, malaikat itu menulis setiap ucapan. Ini pendapat Qatadah. Sedangkan pendapat Ibnu Abbas, yang dimaksud adalah mencatat apa? Hasilnya. Nah, yang dijadikan hujjah oleh Ibnu Abbas adalah hadis ini. Bahwa yang dicatat oleh Allah apa? Hasil dari perbuatan itu. Bukan yang dia lakukan. Alqamah pernah mengatakan berapa banyak ucapan yang tidak jadi aku ucapkan karena hadis Bilal bin Harith tersebut. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nasa'i dan juga Ibnu Majah. At-Tirmidzi mengatakan hadis tersebut hasan sahih.
dan dia mempunyai syahid penguat dalam kitab As-Sahihah. Baik. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di sini bahwa pendapat pertamalah yang tepat karena berkaitan dengan lahiriah ayat. Tetapi kalau diperhatikan dengan hadis di bawah, maka pendapat Ibnu Abbas lah yang benar. Karena didukung oleh hadis ini yang dicatat oleh Allah adalah apa tadi? Hasil. Dicatat malaikat itu pahala atau siksa yang dihasilkan dari perbuatan tersebut. Seperti yang dijadikan pendapat Ibnu Abbas. Ya, ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Tapi kalau dibawa ke hadis-hadis lain pun, yang dicatat juga amal itu. Jadi yang dicatat itu dua-duanya. Yang dicatat apa? Dua-duanya. Amalnya sekalian dan juga hasilnya sekalian. Contoh, hadis tentang pengakuan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba yang dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah. Allah bertanya, ditampakkan depannya dosa-dosanya gitu. Kata Allah, afa'alta dzamba kadza wa kadza? Catatan itu, apakah kau berbuat dosa ini dan itu? Berarti yang dicatat dosanya apa hasilnya? Perbuatannya maksudnya. Perbuatannya seperti lahiriah ayah. Maka orang itu mengatakan, ayya rabbi na'am. Karena dia mengenal dosanya. Ya, aku melakukan. Itu menunjukkan bahwa yang dicatat juga perbuatan atau ucapan. Berarti dicatat dua-duanya. Al-Ahnaf bin Qais mengatakan, malaikat yang berada di sebelah kanan mencatat kebaikan. Dan yang ia sekaligus menjaga malaikat yang menempati sebelah kiri. Jika seorang hamba melakukan kesalahan, maka malaikat sebelah kanan akan berkata kepadanya, tahan dulu, tahan dulu. Adapun jika dia mohon ampun kepada Allah, maka ia akan mencegahnya agar tidak mencatatnya. Dan jika dia tidak mau memohon ampun kepadanya, maka ia akan mencatatnya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Jadi ada hadis yang menjelaskan tentang perbuatan dua malaikat itu. Yang kanan mencatat kebaikan, yang kiri mencatat keburukan. Tapi yang kiri ini tidak langsung mencatat. Sampai ada ultimatum dari yang kanan. Kan ada orang berbuat salah nih. Berbuat salah. Astaghfirullah. Ada enggak? Selesai berbuat salah, dia bertaubat kepada Allah. Ini malaikat yang kanan akan berkata, jangan catat dulu. Mungkin sebentar lagi dia taubat nih. Ketika orang itu taubat, kesalahannya tidak jadi dicatat. Tapi kalau dia melambatkan taubat, kesalahannya tetap catat. Walaupun setelah itu dia bertaubat, dosanya akan ditutup, tapi tidak hilang. Hilangnya kapan? Nanti di hari kiamat Allah hapus. Seperti hadis riwayat Bukhari tadi. Al-Hasan Basri mengatakan seraya membacakan ayat tersebut, anil yamini wa anil shimali qa'id. Seorang duduk sebelah kanan dan sebelah kiri, yang lainnya sebelah kiri. Kata Hasan Basri, hai anak cucu Adam. Ini maksudnya penafsiran Hasan Basri. Wahai anak cucu Adam, aku Allah menghamparkan kepada kalian lembaran serta dua malaikat mulia ditugaskan di sisi kalian. Salah satunya berada di sebelah kanan kalian dan yang lainnya berada di sebelah kiri kalian. Malaikat yang berada di sebelah kanan akan mencatat kebaikan kalian, sedangkan di sebelah kiri akan mencatat keburukan kalian. Oleh karena itu, berbuatlah sesuka hati kalian, sedikit maupun banyak, sehingga jika kalian mati, maka akan digulung kembali lembaran kalian itu dan dikalungkan di leher kalian menuju ke kubur kalian. Sehingga kalian keluar lagi pada hari kiamat kelak. Pada saat itu Allah berfirman,
wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadap. Jadi menurut Hasan al-Basri seakan-akan Allah mengatakan di antara ucapannya, udah ada loh yang mencatat kanan dan kiri. Baik, buruk, banyak, sedikit. Silakan kalian berbuat sesuka hati. Oh, kalian juga akan masuk ke kuburan dalam kondisi catatanmu digulung, kemudian dikalungkan di lehermu, masuk bersamamu di kubur. Dan itu juga akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dan lembaran itu dihadapkan di hadapan kalian. Kemudian selanjutnya Allah katakan, masih berkaitan dengan ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, ia akan menulis setiap kebaikan atau keburukan yang diucapkannya. Bahkan ia akan menulis ucapannya, aku makan, aku minum, pergi, datang dan melihat. Jadi semua yang kita ucapkan. Dari mana suamiku? Aku datang dari luar kota. Dicatat nggak oleh malaikat? Catat. Ternyata dia baru pulang dari Depok, bukan dari luar kota. Ya dari luar kota juga, tapi kota Bogor kan. Ini dicatat semua. Ucapan kita ini dicatat. Kemudian sehingga saat hari Kamis tiba, maka ia akan perlihatkan ucapan dan amalnya. Lantas ia akan menetapkan sebagai kebaikan atau keburukan yang ada di dalamnya. Itulah firman Allah, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat ummul kitab, lauhul mahfuz. Disebutkan dari Imam Ahmad bahwasanya beliau pernah merintih ketika sedang mengalami sakit. Kemudian sampai berita ini kepada Tawus. Lantas dia berkata, malaikat akan mencatat segala sesuatu termasuk rintihan. Sejak saat itu Imam Ahmad tidak lagi merintih sampai meninggal dunia. Ya Allah. Ya. Semoga Allah merahmatinya. Ya. Imam Ahmad sakit, merintih. Ya biasa orang sakit. Aduh sakit. Kata Tawus, rintihannya akan dicatat oleh malaikat. Sejak itu dia tidak mau merintih. Apa sih pesan moral dari semua ini? Usahakan setiap hari kita berzikir kepada Allah. Naik motor, turun motor. Naik mobil, turun mobil. Baca doa di atas kendaraan. Lampu merah, baca Quran. Istighfar. Siapa tahu lampu merah itu lama, bukan karena lamanya lampu merah. Karena besarnya atau banyaknya dosa kita. Atau dalam kondisi apapun berusaha kita untuk berbicara yang baik. Dzalika ma waja'at sakratul maut bil haqq. Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Di sini Allah berfirman,
maka datanglah wahai manusia sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Artinya adalah telah aku perlihatkan kepada kamu hal yang meyakinkan yang kamu ragukan dahulu. Berarti di sini Ibnu Katsir membawakan dua penafsiran. Ya. Di sini Ibnu Katsir membawa dua penafsiran. Karena ayat ini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, bil haq, sakratul mautnya benar-benar datang. Penafsiran kedua, sakratul mautnya mendatangkan kebenaran yang selama ini diingkari. Beda enggak keduanya? Apa yang diingkari oleh orang kafir? Mereka ingkari adanya kehidupan setelah kematian. Mereka ingkari perkara gaib. Sakratul maut itu menampakkan apa yang selama ini mereka ingkari. Itu makna yang kedua. Dan dua makna ini pastinya berbeda. Ternyata ayat ini mencakup dua-duanya kalau dilihat daripada sikap Ibnu Katsir di sini. Di mana dia berkata, waja'at sakratul maut, dia katakan sakratul maut datang dengan sebenar-benarnya. Arti sakratul mautnya lah yang benar datang gitu. Gak diragukan lagi. Semua orang pasti menemui sakratul maut. Yang kedua, dia datang menyingkap, memperlihatkan kepada kalian hal yang meyakinkan yang dahulu kalian ragukan tentang kebangkitan. Dzalika ma kunta minhu tahid. Kalian berusaha lari darinya. Banyak orang ingin menghindari kematian tapi tidak sanggup. Ada orang misalnya memperbanyak harta, menjaga fisik, semua itu sebenarnya tidak menghalangi datangnya kematian. Itu hanya usaha saja untuk hidup dalam keadaan sehat, ekonomi bagus, tidak apa-apa. Tapi semua tidak bisa menghalangi Apa maksud sakratul maut? Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab mengatakan, sakratul maut syiddatuhu wa ghasyatuhu. Sakratul maut itu syiddah, impitan kematian, dan juga gelapnya keadaan yang menyelimuti. Ya, kerasnya himpitan kematian dan gelapnya keadaan yang menyelimuti. Itu artinya sakrah. Dan di situ diambil kata mabok. Mabok itu ada berapa macam? Ada mabok minuman, ada mabok wanita, ada mabok mati. Sakrat itu mabok sebenarnya, tapi bentuknya syiddah. Lihat, para ahli tafsir berbeda pandangan berkenaan dengan mukhatab. Mukhatab lawan bicara. Siapakah lawan bicara tersebut? Yang benar adalah bahwa yang diajak bicara adalah umat manusia. Dan telah ditegaskan dalam hadis sahih dari Rasulullah SAW, di mana ketika beliau dihampiri oleh kematian atau saat ajal menjemput beliau, maka beliau pun mengusap keringat dari wajahnya seraya berucap, Subhanallah, inna lil mauti lasakarat. Maha suci Allah, sesungguhnya kematian itu mempunyai beberapa sakrat, kondisi kritis kalau bahasa kita. Dzalika ma kunta minhu tahid. Di sini terdapat dua pendapat mengenai ayat ini. Pertama, apa yang kau menjauh dan melarikan diri sekarang telah datang kepadamu dan menimpa. Dulu kau melarikan diri, menjauhkan diri dari kematian. Kedua, kematian yang kau mampu melarikan diri darinya, tetapi
tidak mampu menghindarinya. Tahu bisa saja lari, tidak bisa menghindar. Mau mana? Misalnya kita dalam satu ruangan, ya ada ruangan tertutup, mau menangkap ayam, ruangannya 1 meter kali 2 meter. Yuk lari, bisa lari kan, tapi tidak bisa menghindar. Tetap dapat. Apalagi kematian, dia datang, tidak bisa kita lari darinya. Kalaupun lari, tidak bisa menghindarinya. Karena yang datang bukan kita, tapi yang datang adalah mati, ajal. Tidak boleh kita lupakan itu. Nah, kalau kita mau berbuat maksiat, segera ingat. Mati. Dan kematian itu kiamat kecil. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah. Kematian itu kiamat kecil. Kiamat besarnya wa nufikha fis-sur, dan ditiupkan sangkakala. Dzalika yaumul wa'id, itulah hari yang dijanjikan, diancamkan. Pembicaraan tentang peniupan sangkakala, fenomena yang menakutkan dan kebangkitan telah diuraikan sebelumnya. Demikian itulah hari kiamat. Dan kita juga sering menyebutkan sebelumnya ayat-ayat dalam surat Az-Zumar mengenai tiupan sangkakala, kemudian ayat-ayat dalam juz Amma juga mengenai tiupan sangkakala pertama, kedua, dan seterusnya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Kaifa an'amu wa sahibul qarni qadil taqamal qarna wa hana jabhatahu wa antadhara an yu'zana lahu." Bagaimana mungkin aku akan bersenang-senang sedangkan malaikat peniup sangkakala telah bersiap untuk meniupnya dan mendekatkan wajahnya serta menunggu izin untuk meniupnya. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang seharusnya kami lakukan?" Qulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Katakanlah, cukuplah Allah sebagai pelindung kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka menyatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sekarang malaikat itu sudah bersiap-siap meniup. Ya. Dan jangan antum berpikir semoga malaikatlah bersin gitu. Enggak akan terjadi itu. Itu logika kita yang buruk. Malaikat itu tidak akan berbuat apapun, baik secara sengaja maupun tidak sengaja atau keliru, tanpa izin dari Allah. Itu. Dan kita menghadapi ini dengan cara bertawakal kepada Allah. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Dan setiap jiwa datang bersama sa'iqun. Sa'iq itu artinya apa? Ini belum dibacakan ayatnya ya. Oke. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Setelah itu Allah berfirman, dan datanglah tiap-tiap jiwa bersama dengannya seorang malaikat penggiring dan malaikat penyaksi, yaitu malaikat yang menggiring ke alam mahsyar dan juga malaikat yang memberi kesaksian amal perbuatannya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan darimu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu sangat tajam. Konteks ayat ini ditujukan
bagi umat manusia itu sendiri. Dan yang dimaksud dengan firman Allah, laqad kunta fi ghaflatin min hadza, yakni hari kiamat itu kalian lalai darinya. Maka kami menyingkap darimu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu sangat tajam, yakni sangat kuat. Karena pada hari kiamat kelak setiap orang akan punya pandangan yang kuat, termasuk orang-orang kafir ketika masih di dunia. Pada hari kiamat kelak pandangan mereka tetap stabil, namun semua itu tidak mendatangkan manfaat apa-apa bagi mereka. Baik, ini mengenai keadaan manusia pada hari kiamat. Mereka akan menyaksikan kejadian itu dan akan datang juga saksi atas amal mereka. Siapa saksi tadi? Bisa malaikat, diri sendiri, bisa para nabi, atau yang lainnya. Baik, ada pertanyaan? Hari ini tanggal 1 ya. Tanggal 1 Dzulhijjah. Berarti tanggal bilanya Selasa ya. Oh, nggak ada yang bertanya ibu-ibu? Itu ada yang bertanya. Maaf, jangan tanya lewat handphonenya. Saya lagi tidak pegang handphone. Hanya tulis aja lewat kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam terjemahan ada manusia dengan malaikat. Ayat 7. Mohon penjelasan. Ayat 17. Coba lihat. Surat Qaf. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan. Maksudnya apa? Terjemahannya menggabungkan malaikat itu bersama manusia. Iya, memang itu yang dimaksud. Maksudnya gini, malaikat itu berada di sisi kanan dan kiri manusia, ada tugas. Bukan sekedar datang bergabung, bukan. Tapi ada tugas. Ada yang memang setiap hari ada, setiap waktu ada sama kita. Ada yang memang datang melihat kita, tapi tidak setiap waktu. Tapi kalau terjemahannya menggabungkan, apakah itu dimaksud? Oke, bisa saja malaikat itu datang, nah, malaikat itu bersama kita, bergabung sama kita, tapi dalam artian setelah itu mereka punya tugas. Tugasnya mencatat dan mengawasi. Ketika kita coba ingatkan seorang minum menggunakan tangan kiri, tapi dijawab olehnya, udah jadi kebiasaan, susah merubah. Apakah ini termasuk menolak sunnah Rasul? Iya. Iya. Di antara sunnah Rasulullah SAW itu adalah melawan kebiasaan buruk. Emang yang tidak ada para sahabat yang melakukan kebiasaan buruk tapi kemudian dirubah? Ada. Contoh, nama dipanggil Abdul Syams, dirubah jadi Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr. Itu nama Abu Hurairah. Demikian juga kebiasaan. Diingatkan terus, Bu. Jangan makan pakai tangan kiri, jangan minum pakai tangan kiri. Ini kebiasaan ini biasanya sering bergaul dengan orang kaya yang tidak paham agama, yang kalau makan gaya-gaya pakai tangan kiri. Gitu. Sudah makannya berdiri, ambil makanan, taruh di tangan kanan. So ini bukan kebiasaan dia juga sebenarnya, kadang gaya hidup. Gitu. Tinggalkan.
itu menentang sunnah Rasul SAW secara tidak langsung. Ingat ya, lama-lama orang yang meremehkan sunnah Nabi itu diremehkan oleh siapapun. Bahkan pengikutnya sendiri akan meremehkan dia. Maka jangan remehkan walaupun sedikit. Ada lagi pertanyaan nih? Ustaz, nyambung yang tadi tentang meremehkan sunnah Rasul berkaitan dengan makan dengan makanan. Betulkah ada hadis yang menyatakan bahwa ketika orang lawan sunnah Rasul itu dan orang yang tersebut yang ketika berhadapan langsung dengan Rasulullah itu yang seketika itu juga menjadi kafir atau itu cerita, ada cerita dari Imam Syafi'i ya tentang akibat buruk di dunia yang didapat langsung oleh orang yang meremehkan sunnah Rasulullah SAW. Dihinakan kan. Contoh cerita Imam Syafi'i rahimahullah. Dulu ada majelis hadis yang dihadir orang banyak. Tapi yang hadir itu ada juga orang-orang yang meremehkan hadisnya. Waktu itu diceritakan Imam Syafi'i rahimahullah. Para ahli hadis itu menyampaikan hadis tentang idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yudkhil yadahu fil ina'i hatta yaghsilahu 3 marrat fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Hadis yang diremehkan itu ini contohnya ya. Siapa yang bangun tidur di malam hari, jangan dia masukkan tangan ke dalam bejana sampai tangan itu dicuci 3 kali. Karena dia tidak tahu di mana tangan ini bermalam, di Bogor kah atau di Depok, gak mungkin. Pasti bermalam di sekitar tubuhnya. Maka ada orang yang mengatakan, masa saya nggak tahu tangan saya bermalam di mana? Di dalam majelis itu. Dia pergi, tidak mau lagi dengar hadis Nabi gitu. Saking dia meremehkannya. Padahal hadisnya sahih. Kata Imam Syafi'i setelah itu, lalu orang ini tidur. Begitu dia tidur, masuklah tangannya ke siku di duburnya ketika dia bangun tidur. Masuk tangannya sesiku kemana? Ke dubur. Gimana cara masukinnya? Tidak mungkin kan? Antum masukin obat penurun panas ke anak kecil aja susah setengah mati. Apalagi masuk ini. Satunya lagi, dengan hadis yang sama, dia ingkari, turun dari atas atap tempat kajian itu ular yang ada di majelis orang banyak itu. Hanya mencari orang tadi ular itu. Sampai orang itu bertobat. Maka hati-hati dengan meremehkan sunnah Rasulullah. Baik, ini ada pertanyaan panjang sekali. Ini pertanyaan apa pernyataan ini? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya tentang belajar bahasa Arab dengan metode tamyiz. Metode yang memakai nada, lagu atau bersenandung dengan tujuan agar lebih cepat ingatnya, cepat mengerti kosakatanya. Belajar secara online via WA, voice note. Menurut Ustaz bagaimana cara belajar dengan metode ini? Seringkali saya di rumah dinasihati oleh suami agar belajar dengan metode yang lain saja. Karena dia tidak nyaman mendengar suara wanita bersenandung. Mohon pencerahannya Ustaz. Kalau gurunya laki-laki, ya nggak boleh bersenandung di hadapan guru itu. Mungkin itu yang dimaksud suami. Tapi kalau laki-laki ke laki-laki bersenandung sebagian keadaan boleh. Boleh. Menghafal bahasa Arab itu. Dulu waktu pertama kali kita belajar bahasa Arab, contoh huwa huma hum. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum.
ana nahnu. Boleh nggak? Boleh. Waktu belajar tajwid juga begitu. Yaqulu raji rahmatal ghafuri dauman sulaimatu huwal mujamzuri, dan seterusnya. Demikian juga waktu kita belajar tentang usul akidah. Abda'u bismillahi musta'inan radin bihi mudabbiran mu'ina walhamdulillahi kama hadana, sampai terus. Itu ada senandungnya. Tapi kalau wanita depan guru laki-laki, jangan. Karena suara itu memfitnah. Maka turuti perkataan suami. Pakai metode yang lain kalau gurunya laki-laki. Tapi kalau gurunya perempuan, suaminya jangan ada di situ. Kan sama perempuan. Suaminya jangan ada di situ. Biarkan istrinya belajar. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya kalau umroh mengikuti rombongan dengan pengajian dan majelis yang ahlul bidah? Umrohnya sah, tapi jangan ikuti cara mereka. Sah-sah aja umrohnya, tidak masalah. Tapi yang terbaik, cari yang sesuai sunnah. Jika saya umroh memaksakan diri karena saya tidak punya biayanya, tapi saya punya sedikit tabungan hanya untuk DP saja. Ada dana talangan yang nanti dicicil setiap bulan. Apakah boleh umroh dengan dana talangan? Talangan itu? Oh iya. Boleh kalau antum mampu mencicilnya. Gini, ada orang kerja, gaji setiap bulan 10 juta misalnya. Dia hitung makan setiap bulan tuh 5 juta. Karena anak mungkin masih kecil. Atau anak udah pada mandiri gitu. Nah, masih ada sisa 5 juta. Umroh dengan 5 juta tidak mungkin. Tetapi gaji ini secara dhon kuat gitu. Mampu membayar cicil setiap bulan, sisa dari DP tadi, atau talangan tadi. Maka tidak masalah. Yang masalah adalah dia berhutang. Tapi dia tak tahu nanti bayar pakai apa. Ini nekat. Sama dengan orang arisan nih, arisan umroh. Setelah dapat arisan, dia tidak tahu nanti bayar arisan sisanya apa. Kan habis uang pakai umroh kan. Tapi dia tidak tahu nanti bayar arisan pakai apa. Tawakal saja kepada Allah. Tawakal kepada Allah itu punya syarat. Syaratnya adalah ada usaha yang real. Itu dia tawakal. Syarat tawakal cuma satu. Usaha yang real. Allah Ta'ala. Kalau Anda mampu membayar tiap bulan ini, silakan. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.